Saudara, itu dalam kitab Lukas, ya, Lukas pasal 21 ayat 36. Kalau kemarin Pak Subur sempat menyinggung sedikit, saudara, hari ini saya mau uraikan ya, tentang apa yang ditulis dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 36. Ya, kita baca bersama-sama ya, saudara ya. Saya undang semuanya bagi berdiri biar semangat kita ini. Ya, biar semuanya bagi berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Dan hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Oke, silakan Abdul. Terima kasih sudah bisa berkata. Ya, saya akan baca firman Tuhan yang kedua. Tolong dicatat juga dalam kitab Mazmur 50 ayat 15. Ya, Mazmur 50 ayat 15. Di dalam firman Tuhan ini berkata seperti ini. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakanmu. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, saudara, kalau tadi dalam kitab Lukas, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Artinya begini, berdoalah supaya kamu dapat bertahan dan selamat melewati setiap kesulitan yang mungkin terjadi atau yang akan terjadi. Saudara semua di dalam Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita tidak tahu. Mungkin kita punya rencana, tapi kadang-kadang kita nggak mengerti itu bisa tercapai atau tidak. Ya. Nah, hari ini seperti ini. Hari ini kita seperti bisa bersama-sama seperti ini. Tetapi besok kita nggak tahu apakah kita masih bersama-sama atau tidak. Ya seperti yang dialami oleh keluarga Kebudi yang sehat begitu, sehat luar biasa, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tidak tahu kita terjadi, saudara. Hari ini kita bahagia, mungkin susah, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi untuk hari esok. Meskipun Tuhan menjamin masa depan kita yang penuh harapan, meskipun Yesus menjamin masa depan kita yang penuh dengan gilang gemilang, tetapi itu bukan berarti di dalam kehidupan ini kita tidak akan menghadapi masalah. Bukan berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan, kesesakan, penganiayaan. Enggak. Tetap akan menghadapi. Hari ini selesai, besok datang masalah lagi. Masalah selesai, besok datang lagi, dan begitu seterusnya. Nah, itu sebabnya, saudara, supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan yang tanpa kita duga mungkin akan menimpa kita, supaya kita bisa melewati kesulitan yang ada, sebuah kesulitan yang mungkin terjadi. Allah berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Dua hal yang saya catat dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi, saudara. Ya, dua hal. Satu, doa tidak bisa dianggap remeh. Doa tidak bisa dianggap hal yang sepele. Doa tidak bisa dinomor-duakan. Doa tidak bisa dianggap hal yang tidak penting. Doa bukan sekedar aktivitas rohani. Doa bukan sekedar aktivitas rohani yang biasa-biasa saja. Tetapi doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Doa memiliki kekuatan yang biasa di dalam kehidupan manusia, di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara Tuhan, doa adalah wujud komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah wujud interaksi kita dengan Allah yang kita sembah. Wujud persekutuan yang karib dengan Tuhan. Wujud kebergantungan manusia dengan Tuhan. Itulah doa. Dengan kata lain, orang yang tidak pernah berdoa, dia tidak pernah bergantung kepada Tuhan, tidak mempercayai
Itu sebabnya Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di luar Yesus apa yang dapat kita? Gak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu sangat tepat kalau orang berkata doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup kita. Artinya seperti orang akan mati kalau dia tidak bernapas, demikian juga orang percaya akan mati kalau dia tanpa doa. Mati dalam tanda kutip. Mati apanya? Seperti yang disampaikan di atas. Saudara semua dalam Tuhan, Tuhan begitu sangat peduli dengan kita. Tuhan begitu sangat empati dengan kehidupan kita. Tetapi kita sendirilah yang kadang-kadang kurang peduli dengan diri kita sendiri, dengan hidup kita sendiri, dengan menganggap doa itu tidak penting. Ada kekuatan yang luar biasa. Kami sudah banyak mengalami, saudara, ketika kami berdoa mengalami hal-hal yang luar biasa. Kami merasakan jawaban-jawaban yang setelah kami naikkan kepada Tuhan berikan jawaban kepada kami. Saya percaya itu bukan kebetulan. Saya percaya itu bukan itu kan pas saja memang Tuhan seperti tidak, saudara. Saya selalu memahami itu adalah berkat daripada interaksi dengan Tuhan, berkat doa yang kami naikkan kepada Tuhan, dan Tuhan turun tangan atas itu semua. Doa tidak bisa dianggap remeh. Doa tidak bisa dianggap hal yang sepele saja. Kalau saudara renungkan apa yang di dalam kitab Lukas tadi, saudara, apa dikatakan di sana? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, supaya kamu dapat bertahan, supaya kamu dapat melewati semua kesulitan yang akan terjadi. Kalau itu saudara semua dalam Tuhan. Hal yang kedua yang saya tulis adalah bahwa doa adalah perintah Allah. Doa adalah perintah Allah. Berdoa adalah perintah Allah. Tentunya perintah ini menyasar kepada siapa saja, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang susah maupun orang yang senang, baik mereka yang lemah maupun yang kuat, mereka yang berkelimpahan maupun berkekurangan akan menyasar kepada mereka semuanya. Artinya perintah itu bukan tertuju kepada orang yang membutuhkan saja, yang lemah saja, atau orang yang sakit saja, tidak. Adalah tidak benar kalau doa itu hanya untuk orang yang sakit, hanya untuk orang yang lemah, untuk orang yang berkekurangan. Saudara mungkin kaya, saudara mungkin berkelimpahan, ya. Tetapi saudara dalam Tuhan, tapi tahukah apa yang akan terjadi hari esok, atau besok, atau nanti? Tidak tahu. Tidak tahu. Orang kaya, orang kuat, orang senang, orang bahagia bisa habis kalau dia tidak menjaganya di dalam keintimannya dengan Tuhan lewat doa. Dan itu sebabnya jangan remehkan dengan doa. Bukankah orang kuat juga tidak ingin dia mengalami kelemahan? Itu artinya dia butuh Tuhan. Dan orang lemah pun dia juga ingin kuat, dan itu artinya dia butuh Tuhan. Gak ada manusia dia mengandalkan kekuatan dia sendiri yang mampu menjalani hidup ini. Tuhan sudah berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu semuanya bisa didapati oleh doa. Hanya bisa diperoleh lewat doa. Oleh sebab itu saudara, apapun keadaanmu, apapun posisimu, apapun kondisimu, tetaplah berdoa. Senang, susah, sehat, sakit, tetaplah berdoa. Jangan pernah tinggalkan doa. Apalagi kehidupan dalam berkeluarga, ya. Jangan pernah tidak berdoa. Aktivitas keluarga di dalam berdoa bukan dilihat dari panjangnya doa, enggak. Bukan dilihat dari panjangnya suami istri bersama dengan anak-anak berdoa, tidak. Tetapi adalah seberapa sering kau bersama istrimu, seberapa sering kau bersama anak-anakmu berdoa di dalam Tuhan.
ketika 1 jam pun selesai, 2 jam pun bisa. Tapi seberapa sering kau berdoa bersama-sama dengan istrimu, berdoa bersama-sama dengan saudara-saudaramu di dalam rumah itu. Kalau cuma panjang saja bisa, tetapi ada kebersamaan ini. Karena apa? Ada persekutuan di situ. Ini saudara-saudara dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara semua dalam Tuhan. Sebagai perintah Tuhan, tentunya apapun keadaan kita juga tetap harus berdoa. Di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepada selama ia dekat. Carilah Tuhan sebelum terlambat. Berdoalah sebelum terlambat. Berserulah sebelum terlambat. Jangan nunggu mau keok, jangan nunggu udah mau payah baru cari Tuhan. Sebelum terlambat, cari Tuhan. Panggillah Dia sekarang selama ia dekat. Ya. Selama masih dekat, panggil. Sebelum terlambat, lakukan. Orang berkata yang penting kan sudah melakukan, Pak. Walaupun terlambat juga nggak apa-apa. Saudara semua dalam Tuhan, prinsip kita adalah lakukan segala sesuatu sebelum terlambat. Dalam Lukas pasal 18 ayat 1 juga Tuhan berkata suatu perumpamaan supaya murid-muridnya tidak jemu-jemu berdoa. Nah, ini suatu contoh. Jangan pernah bosan berdoa, apalagi orang-orang yang dalam pergumulan, orang-orang yang di dalam situasi menginginkan sesuatu, mimpi-mimpi sesuatu, silakan berdoa. Kalau cuma menangis dan seperti hujan turun atau semacam nunggu durian jatuh, enggak akan itu. Ada usaha, jangan cuma berdoa. Berdoa juga bekerja, berdoa juga berusaha. Berdoa kalau enggak berusaha juga tidak mungkin. Jangan bosan, mungkin Tuhan belum kabulkan, Tuhan tidak menjawab atau nanti. Tetap berdoa, jangan jemu-jemu. Cari Tuhan selama Dia dekat, panggil Dia selama Dia dekat. Jangan pernah bosan. Jangan jemu. Ini kalau kita kisah janda yang minta pembelaan dari seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, gak pernah bosan yang minta pembelaan. Seperti itu ilustrasinya. Dia selalu datang pada hakim, tolong bela, walaupun enggak. Tapi karena ketekutannya enggak pernah bosan, dia datang kepada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan ini, akhirnya dikabulkan juga, dibantu juga. Doa adalah perintah Tuhan. Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Saudara semua Tuhan. Tuhan berjanji, saudara. Tuhan berjanji bahwa Ia akan mengabulkan doa dan permohonan kepada setiap orang yang berseru padanya. Orang yang berseru padanya, Tuhan pasti kabulkan, Tuhan pasti berikan jawaban, Tuhan pasti kabulkan apa yang dia minta, apa yang dia mohonkan, Tuhan pasti kasih. Matius pasal 7 ayat 7. Matius pasal 7 ayat 7 ini gampang mengingatnya saudara. Matius pasal 7 ayat 7. Ya. Matius 7:7. Oh, ini luar biasa saudara. Ya. Ini kata Tuhan seperti ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Yakin. Kalau perlu minta. Lewat apa? Lewat doa, lewat komunikasi, omong, bicara saja dengan Tuhan, ngomong saja, sampaikan saja. Yakin bahwa setiap perintah Tuhan pasti ada isinya. Tuhan gak pernah ngomong kosong. Tuhan tidak pernah bicara kosong. Setiap Dia memberikan perintah selalu ada isinya.
Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang tidak disertai dengan berkat. Ada gula, ada sebut, ada perintah Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan perintah tanpa ada sebuah isi. Di dalam ayat 8, Matius 7, ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Gak pernah Tuhan itu tidak memberikan berkat di dalam setiap perintah. Orang yang minta pada terima, orang yang pernah minta ya buat apa dikasih? Gak perlu. Orang yang gak mencari ya gak mungkin dia mendapat. Orang yang diam saja gak bekerja, gak berusaha buat apa? Dia udah gak perlu. Kalau ada yang bertanya, kalau setiap perintah Tuhan pasti mendapatkan jawaban. Kalau setiap perintah Tuhan pasti ada isinya, mengapa saya sudah berdoa bertahun-tahun tidak mendapatkan juga jawaban? Mengapa saya sudah berdoa berpuluh-puluh tahun, Tuhan juga tidak segera menjawab, bahkan tidak satupun doa-doa saya yang dijawab oleh Tuhan. Sering kita mengatakan seperti itu. Kenapa sudah berdoa tidak ada jawaban? Sudah bertahun-tahun bahkan hamba Tuhan pun membantunya untuk pergi dan lain sebagainya. Minta tolong supaya Tuhan menyampaikan atau mendoakan. Saudara-saudara Tuhan, kalau itu yang kita alami, kenapa doa tidak dijawab? Kenapa doa juga belum menjawab? Kenapa doa juga belum mendapatkan jawaban? Tuhan belum menjawab. Pertanyaannya adalah apa yang saudara minta? Apa yang Anda minta? Apa yang kita minta? Saudara semua adalah Tuhan. Kalau Tuhan menjawab setiap orang yang berdoa kepadanya, ya. Kalau Tuhan pasti menjawab doa daripada orang-orang yang berdoa kepadanya, saudara, bukan berarti Tuhan itu tidak selektif. Bukan berarti Tuhan itu adalah seperti orang yang cinta buta. Bukan berarti Tuhan itu ngawur. Oh, ini doa ini saya berikan, ini doa ini saya berikan, saudara. Tuhan tetap selektif. Meskipun ada firman Tuhan yang berbunyi, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan tidak selektif. Ya. Bukan berarti lantas Tuhan seperti mesin ATM, kalau aku minta pada dikasih. Bukan berarti lantas Tuhan itu dijadikan seperti mesin ATM saja. Perlu berapa ambil, perlu berapa ambil, perlu berapa ambil. Tidak. Tuhan tetap selektif. Tuhan tetap akan lihat doamu apa yang kamu minta. Tuhan gak cinta buta. Tuhan tidak asal mencintai, Tuhan tidak asal memberi, Tuhan tidak asal mengasihkan, tetapi Dia selektif. Meskipun ada firman Tuhan yang berkata doa orang benar sangat besar kuasanya, saudara semua adalah jangan salah. Kalau kita membuat proposal di provinsi, di kabupaten, diseleksi itu, nggak dibiarkan begitu saja. Oh, ini saudara proposal kasih, enggak. Kalau tidak benar, ya tetap akan dikembalikan. Pak, ini nggak benar, dia akan kasih tahu. Ya. Pak, ini kurang lengkap ini, pasti dia kasih tahu. Tolong dilengkapi. Bukan yang sampai di situ. Ketika mau pencairan, juga kan ditanya lagi syarat-syaratnya lengkap apa tidak. Begitu selektifnya, apalagi dengan doa-doa ini, saudara. Tuhan tahu kita perlu, Tuhan tahu kita membutuhkan, Tuhan tahu bahwa kita sangat memerlukan hal tersebut. Tetapi jika doa kita tidak benar, saudara, tidak benar, maka wajar kalau Tuhan itu menolak. Wajar kalau Tuhan itu menolak. Tuhan menjawab doa semua orang. Yakin. Tuhan menjawab doa semua orang, tetapi Tuhan tidak menjawab semua doa orang.
Ya, jadi bolak-balik. Tuhan menjawab doa semua orang, tetapi Tuhan tidak menjawab semua doa orang. Tuhan akan seleksi doanya. Perlu nggak ini dikabulkan? Perlu nggak ini mendapatkan jawaban? Yakobus pasal 4 ayat 3. Mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Yakobus pasal 4 ayat 3. Firman Tuhan berkata seperti ini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Sudah berdoa tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Lihat ini saudara, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu saja. Gak mungkin Tuhan kasih. Ya. Sadar atau tidak bahwa kadang-kadang sering terjadi doa, kemauan yang kita naikkan kepada Tuhan semata-mata hanya untuk memuaskan kedagingan saja. Hanya berfokus kepada diri sendiri saja, untuk kepentingan diri sendiri saja. Kadang-kadang sering terjadi seperti itu, langsung dikabulkan dan lupa kepada Tuhan. Hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri saja, dan bukan untuk menyenangkan Tuhan. Seharusnya orang semakin diberkati, dia semakin dia intim dengan Tuhan. Semakin dia diberkati, dia semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi banyak orang, saudara, setelah doanya dikabulkan, atau dia berdoa untuk uang, untuk foya-foya, untuk mudah-mudahan, untuk mabuk, untuk melampiaskan hawa nafsu saja. Tuhan melihat motivasi kita dalam berdoa. Tuhan melihat motivasi seseorang dalam berdoa, bukan sebuah kata-kata yang indah. Motivasi itu apa? Kalau memuaskan hawa nafsu saja, jelas Tuhan tidak akan pernah kabulkan. Jelas saudara. Jika motivasimu salah, jika keinginanmu salah, maka Tuhan tidak salah jika Dia tidak menjawab doamu. Karena kau meminta, tetapi hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk memuaskan kedaginganmu saja. Berdoa untuk jemaat supaya banyak, supaya dapat persembahan banyak. Tidak mungkin nanti kabulkan Tuhan. Tuhan datangkan banyak jiwa-jiwa, datangkan banyak ini supaya nanti persembahan banyak dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Jangan jawab. Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan, ini dasarnya salah, saudara. Kalau seseorang mau menikah, dasarnya adalah memuaskan hawa nafsu, itu juga sangat-sangat salah. Kalau ingin menikah, lihat apa dikatakan Tuhan di dalam kitab Perjanjian. Kalian sekedar untuk memuaskan daging, memuaskan nafsu, saudara, nggak perlu menikah. Ya. Dasarnya, saudara, dasarnya Tuhan melihat itu. Oh Pak, karena dia sudah cocok dengan saya, terbalik. Kalau orang menikah seperti itu, terbalik kan? Harusnya kita yang bisa mencocokkan dengan dia, bukan dia yang harus cocok dengan kita. Aku menjadi orang yang cocok dengan dia karena aku bisa mencocokkan diriku dengan dia. Jadi kita tidak bisa egois. Bapak saudara-saudara, semua ada dasarnya. Kita mencari pasangan hidup bukan mencari teman untuk bisa disuruh. Kita mencari teman hidup bukan mencari pembantu, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya adalah dasar. Kenapa kan? Perintah Tuhan gak baik kalau manusia ada seorang diri.
Dulu kan pertama manusia kan satu saja kan, satu saja. Apakah dua? Enggak, satu saja. Itu sebelum berkata ternyata tidak baik masuk surga. Jadi kalau kita melakukan ini biasanya apa? Ini perintah Tuhan. Dan kalau perintah Tuhan, apapun yang kita jalani ke depan lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, saya merantau 85 dari Jawa tahun 85. Tujuan saya bahkan cari pekerjaan, dasarnya dari saya cari kerja, bukan cari kebebasan, bukan saya tinggalkan orang tua saya, tinggalkan kampung halaman, bukan cari kebebasan, tapi saya cari pekerjaan. Ini dasar saya merantau, ini dasar saya sampai juga di Sukamana. Kalau sekarang saya dipakai teman ambil dari awalnya, ya puji Tuhan, ini kepercayaan. Bapak Ibu Saudara semua itu, saya tidak mencari kebebasan ketika saya merantau dari jauh, tapi benar-benar dan keadaan sulit di Kormosit yang sudah saya merantau. Saudara semua dalam Tuhan. Jadi dasarnya lihat, motivasimu lihat, kalau doamu tidak dikabulkan, karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk memuaskan kedagingan. Apapun yang kamu minta, coba dia hubungkan dengan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, mengapa tidak dikabulkan doa-doa kita? Karena di hati masih ada kejahatan, di hati masih ada dosa. Di dalam hidup ini, di dalam hati kita masih ada tersimpan kejahatan atau dosa. Daud berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, ya, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Kalau ada niat jahat di dalam hatiku ketika aku berdoa, gak apa-apa, Tuhan yang mendengarkan. Ini sebuah perasaan yang berjiwa besar oleh Daud. Ini luar biasa. Dia sadar, dia rela doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Jika ada yang tidak beres dengan hatinya, gak apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan harap doa dikabulkan jika di hatimu masih bermasalah. Percuma berdoa, percuma bersekutu, percuma kau susun kata-kata yang bagus dalam doamu jika hatimu bermasalah. Oleh sebab itu lihat hatimu sebelum kau berdoa, sudah beres apa belum. Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan. Ya, Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, Daud sekalipun seorang raja, ia punya kerendahan hati dan bersedia dikoreksi oleh Tuhan. Dia seorang raja, gak apa-apa dikoreksi, gak masalah. Ya. Tidak masalah dikoreksi oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang menyelidiki hati, Tuhan yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yesaya 17 ayat 10. Jadi saudara semua dalam Tuhan, jika doa tidak dijawab Tuhan, hal yang harus kita lakukan adalah koreksi dulu motivasimu, koreksi dulu dasarmu kau meminta, koreksi dulu dasarmu kau berharap kepada Tuhan, dan juga koreksi dulu hatimu. Bersihkan hati dari kedengkian sebelum berdoa. Jika ada kesalahan kita pengampunan kepada Tuhan, jika ada benar kita pengampunan kepada Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8, 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Oleh karena itu
aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menandakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Bapak Ibu Saudara semua dan Tuhan, yang saya garis bawahi di sini adalah tanpa kemarahan, tanpa perselisihan. Bersihkan itu dalam hati kita. Ampuni orang lain. Markus 11 ayat 25. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengampuni orang lain terlebih dahulu sebelum memanjatkan doa kepada Tuhan. Ya, Markus 11 ayat 25. Dan jika kau berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bereskan di hati. Tadi pujian tadi saudara, hati yang gembira adalah obat. Kalau Bapak Ibu Saudara mau berubah, atau kalau kita mau berubah, target utama adalah hati. Ubah dulu. Ubah itu, jadikan itu target utama. Dari hati terpancar kehidupan. Ya. Apapun yang ingin kau ubah dulu hatimu. Ubah dulu apa yang ada di dalam. Jadikan target yang terutama untuk berubah di dalam hati. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, jika kau berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Kalau kita baca firman Tuhan yang lain, saudara, cukup banyak. Kalau berdoa itu nggak usah tunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Ya. Untuk ayat 8, jangan seperti mereka. Katanya seperti siapakah mereka itu? Ya, mereka yang berdoa seperti orang munafik. Mereka yang berdoa mengucapkan doanya berdiri dalam rumah-rumah ibadah, pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Jangan seperti mereka, tetapi kamu berdoa masuk ke dalam kamar. Tuhan tetap akan melihat, walaupun Tuhan itu berada di tempat yang tersembunyi, Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, tetapi Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berdoa itu gak usah dibatasi oleh tempat dan waktu. Seperti kita kemarin, kita mau beribadah itu gak usah dibatasi oleh tempat dan waktu. Tuhan itu berada di mana saya. Doa pun juga bisa di mana-mana. Gak harus di Gunung Gerizim, di tempat orang Samaria. Tidak harus ke Israel, tempat orang Israel. Tetapi di dalam roh dan kebenaran. Dan gak usah bertele-tele. Jadi mana doa? Udah pada poin-poinnya saja. Karena bertele-tele. Dikatakan kan di dalam Matius pasal 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, kamu jangan bertele-tele seperti biasa orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan yang penting apa? Satu, percaya. Percaya bahwa akan diterima, akan dijawab. Yang penting adalah bukan untuk memuaskan kedagingan dan mau surga. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau inginkan ketika kau berdoa, percayalah bahwa kau telah menerimanya dan kau akan memiliki. Percaya, betul kan? Apapun yang kamu minta dalam doa, kamu harus percaya bahwa kamu akan mendapatnya, karena hal itu akan terjadi. Percaya dengan ini. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan menjawab semua orang yang berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawab semua doa orang. Tuhan akan selektif atas doa-doa kita. Sungguh-sungguh dia berdoa. Elia manusia biasa. Ya, Elia manusia biasa. Bukan saya mengatakan, Alkitab yang mengatakan. Elia itu sama dengan kita. Tetapi ketika dia bersungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, apa yang terjadi? Hujan tidak turun. Sungguh-sungguh. Lalu ia berdoa lagi supaya hujan turun, dan hujan pun juga turun.
kemudian juga bumi pun mengeluarkan buahnya. Karena apa? Motivasinya baik. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, doa orang yang benar bila dengan didoakan sangat besar kuasanya. Ini tetap harus benar. Tetapi jangan sampai doa itu menjadi sebuah mantra. Jangan sampai doa itu menjadi seperti menjadikan kita tidak seperti mesin ATM. Oh, perlu 1 juta keluar, perlu 500.000 keluar. Tuhan akan menjawab doa kita. Tetapi tidak semua doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan lihat kamu doa seperti ini itu apa? Kalau untuk selalu memaafkan kedaginganmu dalam duniamu, tadi dulu. Orang di sini kalau berdoa mau minta pesawat, mungkin Tuhan juga berpikir di mana mau turunkan pesawat. Ya. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Jadi doa yang dikabulkan Tuhan dan berdoa dengan iman. Ya. Ada orang anak kecil, Bapak Pendeta, maukah Bapak mengobati mata aku yang buta sejak lahir? Baik, bisa saja. Kenapa? Terima kasih Bapak Pendeta. Tapi sebelum Bapak berdoa, kata pendeta itu, loh kamu tadi di sini dengan apa? Dengan iman, Pak. Loh, baik. Saudara semua dengan iman. Saudara semua dalam Tuhan, dengan penuh semangat, pendeta pun tersenyum dan berdoa. Bagus sekali, Pak. Karena dengan iman lalu disebutkan. Baru kemudian dia, seorang anak kecil bilang, Iman, kamu kesini. Kenapa nggak dari dulu kamu bilang kalau kamu bisa menyembuhkan saya? Kan bukan masalah iman, bukan iman namanya. Tapi iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, berdoa dengan iman, memiliki hati yang bersih, kudus atau benar dalam sehari-hari. Hidup kudus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Kewatawakan pasal 7 ayat 14 ya, hidup kudus. Berdoa tentunya menurut kehendak Allah dan itu benar di hadapan Tuhan. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Oh, ini luar biasa. Orang-orang yang fasik tentu jauh dengan orang-orang yang fasik, tetapi dia doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Doa orang benar artinya betapa penting kita berhidup. Jadikan saudara motivasi dibenarkan. Jadikan hidup kita benar, targetkan hatimu yang berubah. Jika itu ingin mengalami perubahan, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan sudah membuka pintu hati, Tuhan sudah membuka pintu berkatnya. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Tinggal kita mau menjalannya atau tidak. Sekali lagi saudara, jangan remehkan doa, jangan mau doakan doa. Utamakan doa. Apapun yang kita saudara kerjakan, berdoa saja. Kuasanya sangat besar, kuasanya sangat luar biasa. Anggap penting itu saudara, jangan dianggap tidak penting. Yang mendoakan karena dengan gembala dengan pendeta, saudara kita sendiri bisa berdoa, bukan pendeta yang berdoa. Tetapi kalau firman Tuhan ini kan bukan pendeta, atau kita semua. Silahkan berdoa, bukan ada dua, ada semua, di sana ada perintah Tuhan, di sana ada berdoa. Lakukan saja. Orang Tuhan sudah berkata, mereka yang berseru kepada Dia, aku akan meluputkan mereka dari kesesatan. Mari saudara semua dalam Tuhan. Jangan sampai kita menganggap remeh doa. Jangan sampai kita menganggap tidak penting sudah doa. Hanya sekedar atau doa itu biasa-biasa saja, atau aktivitas rohani yang biasa-biasa saja. Berdoa dengan perintah Tuhan artinya lakukan. Tentu kita harus hidup
dalam kebenaran. Segala sesuatu yang tidak beres, beres itu dalam hati kita. Yang penting kita beres itu hati kita. Ini pada saudara-saudara Tuhan juga berjanji mereka yang berdoa akan diluputkan dari semua kesulitan, akan dimampukan untuk melewati segala kesulitan. Berdoa supaya kamu dapat berdiri di hadapan manusia. Tuhan juga berkata seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Tuhan selalu mengucapkan